Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Apa kabar hari ini? Mungkin ada yang bangun dengan hati ringan, tapi mungkin juga ada yang bangun dengan beban yang sama seperti kemarin. Masalah belum selesai, doa belum terjawab, hati masih lelah. Dan seringkali pagi hari justru jadi waktu yang paling jujur karena belum sempat kita pakai topeng. Belum sempat kita pura-pura kuat. Firman Tuhan pagi ini memperkenalkan siapa Tuhan ketika kita lemah. Mari kita membaca 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sahabat terkasih, Paulus tidak memulai suratnya dengan cerita penderitaan. Ia memulai dengan penyembahan. Terpujilah Allah. Ini menarik, karena surat 2 Korintus ditulis bukan saat hidup Paulus baik-baik saja. Ia sedang ditekan, disalahpahami, dilukai oleh jemaat yang ia layani. Tapi yang pertama keluar dari mulutnya bukan keluhan, melainkan siapa Tuhan itu, yaitu Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Artinya, sebelum Tuhan menjawab masalah kita, Dia ingin memperkenalkan dirinya dulu. Bukan sebagai Allah yang jauh, bukan sebagai hakim yang dingin, tetapi sebagai Bapa yang berbelas kasihan. Pagi ini, sebelum kita membahas masalah kita, Tuhan ingin berkata, "Kenalilah aku dulu." Sahabat terkasih, Paulus tidak berkata Allah memberi penghiburan, tapi Allah adalah sumber segala penghiburan. Ini berbeda. Sumber berarti penghiburan tidak tergantung situasi. Tidak habis walau dipakai terus. Tidak menunggu keadaan membaik. Kadang kita berkata, "Nanti aku tenang kalau masalah selesai." Firman Tuhan membalik logika itu. Aku menghiburmu meski masalah belum selesai. Penghiburan Tuhan bukan hasil keadaan, tapi hasil kehadirannya. Maka pagi ini, kalau masalah kita masih ada, tagihan masih ada, relasi masih retak, tubuh masih lemah, itu tidak berarti Tuhan belum bekerja. Bisa jadi Dia sedang bekerja lewat penghiburannya lebih dulu. Sahabat terkasih, ada seorang ibu, setiap malam ia memutar renungan rohani sebelum tidur. Bukan karena hidupnya tenang, justru karena hidupnya berat. Anaknya sakit, keuangan terbatas, dan setiap hari ia harus terlihat kuat. Ia tidak selalu mendengar sampai selesai. Seringkali ia tertidur di tengah video. Suatu hari, seseorang bertanya, "Percuma dong videonya diputar tapi kamu tidur." Ibu itu menjawab pelan, "Aku mungkin tidur, tapi hatiku tenang. Dan besok paginya, aku punya kekuatan untuk lanjut." Penghiburan Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk solusi. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dan itulah yang Paulus alami. Sahabat terkasih,
Mari kita perhatikan kalimat ini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Bukan setelah penderitaan, bukan kalau penderitaan selesai. Di dalam, artinya penderitaan tidak dihapus, tapi kita tidak sendirian di dalamnya. Pagi ini, Tuhan tidak berkata, "Cepat, kuatlah," tapi "Aku di sini bersamamu." Dan itu seringkali cukup untuk satu hari ini. Sahabat terkasih, ayat 4 tidak berhenti pada kita supaya kami sanggup menghibur mereka. Ini bagian yang dalam. Tuhan tidak menyia-nyiakan air mata kita. Penghiburan yang kita terima hari ini akan menjadi penghiburan untuk orang lain suatu hari nanti. Mungkin hari ini kita belum kuat berbicara, belum sanggup bersaksi. Itu tidak masalah. Tuhan sedang mengisi bejana hati kita dahulu. Dan suatu hari, tanpa kita rencanakan, kata-kata kita akan menenangkan orang lain. Cerita kita akan menguatkan yang lemah. Sahabat terkasih, pagi ini Tuhan tidak menuntut kita mengerti segalanya. Tuhan hanya ingin kita mengenalnya sebagai Allah sumber segala penghiburan. Kalau hari ini kita masih lelah, masih berjuang, masih menangis diam-diam, mari kita pegang satu kebenaran ini. Penghiburan Tuhan tidak pernah terlambat. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh belas kasihan, kami datang pagi ini apa adanya. Engkau tahu beban yang kami bawa, Engkau tahu luka yang belum sembuh. Jadilah sumber penghiburan kami hari ini, bukan hanya saat masalah selesai, tapi di tengah proses yang sedang kami jalani. Tenangkan hati kami, kuatkan langkah kami, dan pakailah hidup kami pada waktunya untuk menghibur orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya penghiburan dari Tuhan menyertai langkah kita hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.